Pada malam pergantian tahun tepat pada 31 Desember 2019, perbukitan di perbatasan Ponjong dan Karangmonjo, Gunung Kidul mendadak gempar oleh penemuan yang mengerikan. Kala itu warga menemukan dua orang tergeletak tak berdaya di tengah gelapnya dan terjalnya Bukit Batur Agung yang juga berdekatan dengan spot yang biasa dipakai peternak lokal untuk mencari pakan ternak-ternak mereka. Satu di antaranya adalah bernama Paniati. Dia ditemukan dan dinyatakan telah tiada di lokasi. Sementara satu orang lainnya bernama Suratmin. Kala itu dia masih hidup namun dalam kondisi luka berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit di Gunung Kidul. Keduanya diketahui bertetangga dan tinggal dalam satu lingkungan RT di Ponjong. Warga yang menemukan keduanya awalnya mengira itu adalah orang yang pingsan, namun kenyataannya berkata lain, bahkan lebih menyeramkan. Ya, satu nyawa telah hilang di malam itu yang juga dibarengi suasana hujan yang rintik. Polisi yang datang ke lokasi menemukan sebuah sabit, sajam yang diduga kuat digunakan dalam kejadian tersebut. Dugaan yang muncul kala itu kedua orang yang menjadi korban telah mengalami penyerangan dari orang lain, yang entah siapa yang begitu tega melakukan hal itu. Butuh waktu bagi polisi hingga setidaknya korban kedua yang ditemukan masih bernyawa siuman. Setelah luka yang ia dapatkan berhasil dikondisikan dan ditangani dengan baik oleh satuan tenaga medis rumah sakit. Dan betapa pihak petugas dan keluarga kaget dibuatnya ketika Suratmin mulai membeberkan siapa dalang dibalik semua kejadian yang telah membuat warga Gunung Kidul geger ini. Di dalam video kali ini, saya akan ajak teman-teman semuanya untuk membahas sebuah kasus penghilangan nyawa yang pernah terjadi di kawasan perbukitan Batur Agung Gunung Kidul pada tahun 2019 yang lalu. Warga yang sibuk mencari keberadaan keduanya yang diduga sempat menghilang dan menjadi korban itu akhirnya bisa menemukan mereka berkat adanya sebuah tanda yang muncul, yaitu tanda berupa desahan atau rintihan. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Paniati dikenal sebagai sosok ibu yang tangguh. Dia adalah seorang janda yang membesarkan sendiri ketiga anaknya, selepas perceraiannya dengan sang suami. Untuk menyambung hidup, Paniati yang tinggal di Dusun Sunggingan, Umbulrejo, Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul ini bekerja sebagai seorang petani. Selain itu, Paniati yang memiliki beberapa ekor ternak yang dikatakan setiap 2 hari sekali, ia pergi hingga ke tengah hutan di pegunungan atau perbukitan Batur Agung untuk mencari pakan-pakannya. Dengan mengandalkan tenaganya sendiri, ia pastikan anak-anaknya tetap bisa makan dan bersekolah, serta mendapatkan penghidupan yang layak. Di lingkungan tempat tinggalnya, Paniati dikenal sebagai warga yang biasa saja serta jauh dari masalah. Di balik kerasnya hidup yang ia jalani dan betapa profesinya sebagai petani nggak bisa begitu saja menjamin kelangsungan masa depan hidupnya, Paniati masih menyimpan sebuah harapan. Dari informasi yang berhasil saya himpun, dikatakan ia punya seorang kekasih dan keduanya dikabarkan berencana menikah dalam waktu yang dekat. Selain itu, di bulan Februari 2020, salah satu anaknya akan segera melangsungkan acara pernikahan. Tak jauh dari rumah Paniati yang lokasinya di ujung jalan sebelah kiri dekat area perkebunan, tinggallah seorang pria parubaya yang menempati rumah di ujung desa bersama dengan istri dan anak-anaknya. Orang itu bernama Suratmin, 55 tahun. Suratmin dikenal warga sebagai sosok yang selama ini terlihat tenang dan bersahaja serta humoris. Ia tinggal di dusun yang sama dengan Paniati di Sunggingan, Desa Umbulrejo, Gunung Kidul. Dikatakan ia cukup lama hidup berdampingan dengan warga sekitar. Di tempat di mana Suratmin tinggal, warga mengenalnya sebagai pribadi yang solutif, mengayomi, bijaksana, dan tadi dia humoris. Saking solutifnya, dia dikenal mudah ditemui, mau mendengar keluhan warga dan jarang banget bahkan gak pernah terlibat sebuah masalah. Tak sedikit yang menyebutnya sebagai pribadi yang kalem dan gak pernah menunjukkan perilaku yang menyimpang. Dan karena hal itulah, saat pemilihan ketua RT 4 dilakukan, nama Suratmin muncul sebagai sosok yang dianggap layak dan dipercaya lagi dan lagi. Hal itu bukanlah dikarenakan sebuah ambisi, namun hal itu dikarenakan dia dipandang berwibawa, membumi dengan para warga, dan dinilai mampu mengemban tanggung jawab sebagai ketua RT atau rukun tetangga. Namun di balik citra yang tercipta sangat apik itu yang telah dibangun bertahun-tahun lamanya oleh si ketua RT, terdapat sebuah sisi gelap yang tak satupun orang dusun tahu bahwa kala itu diam-diam Suratmin si Pak RT menjalin sebuah hubungan spesial dengan Paniati, seorang wanita dengan 3 anak yang sekaligus tetangganya sendiri. Hubungan yang berjalan diam-diam itu dikatakan telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Ada sejumlah alasan mengapa hubungan itu harus disembunyikan. Suratmin diketahui telah memiliki pasangan yang syah, sementara Paniati adalah seorang janda yang hidupnya sudah cukup berat dengan tanggung jawab membesarkan ketiga anak-anaknya.
Situasi itulah yang membuat hubungan mereka tumbuh dalam ruangan yang tertutup. Untuk menghindari perhatian warga, keduanya memilih tempat yang sepi, tersembunyi sebagai lokasi pertemuan. Hutan dan kawasan perbukitan di sekitar Gunung Batur Agung menjadi pilihan mereka dikarenakan jauh dari permukiman dan jarang dilewati oleh orang atau warga. Setiap kali janji itu tercipta, alasan yang mereka gunakan selalu terdengar wajar. Mereka gunakan alasan itu untuk mencari pakan ternak. Alasan itu tak pernah menimbulkan kecurigaan, dikarenakan kegiatan itu memang biasa mereka lakukan, apalagi keduanya dikatakan punya hewan ternak. Bahkan saking seringnya mereka bertemu dan memadukasi di hutan yang sepi dari jangkauan warga, lama-lama mereka akhirnya menemukan sebuah spot yang menjadi langganan tempat mereka memadukasi. Seiring berjalannya waktu dan seiring cinta yang semakin tumbuh di hati mereka masing-masing. Dari sebuah informasi yang berhasil saya dapatkan, dikatakan bahwa Paniati berniat ingin melepas masa-masa sendirinya dengan menerima pinangan dari seorang pria yang tinggal di luar desanya. Nah, akan adanya hal itu, Paniati nggak sama sekali memberitahukan kepada pacar gelapnya itu. Dan tanpa ia sadari bahwa disinilah benih-benih malapetaka itu muncul dan siap menghampiri hidup Paniati. Dan hari gelap itu datang tanpa diundang, tepat 1 hari sebelum pergantian tahun 2019. Jadi begini kronologinya. Sore itu pada 31 Desember 2019, menjelang malam pergantian tahun, Suratmin dan Paniati kembali membuat janji untuk saling bertemu. Komunikasi singkat mereka lakukan dari telepon genggam, seperti pertemuan-pertemuan mereka sebelumnya. Paniati lebih dulu berangkat menuju kawasan perbukitan Gunung Batur Agung. Sekitar 10 menit kemudian Suratmin menyusul dari arah yang berbeda. Lokasi itu memang sudah lama menjadi tempat yang kerap mereka pilih untuk bertemu dan bermanja ria. Singkatnya, setelah menempuh jarak yang begitu jauh dari lokasi rumah mereka masing-masing, bertemulah keduanya di tempat yang terjanji. Dalam pertemuan singkat itu, semuanya terjalin awalnya biasa-biasa saja. Mereka saling berbicara dengan tenang, memadu cinta mereka. Hingga akhirnya adegan yang tak pantas itu mereka lakukan di tengah perbukitan yang terjal dan sepi itu. Namun tanpa mereka sama-sama sadari, diam-diam rasa benci itu seketika muncul di benak Suratmin ketika pacar gelapnya itu memiliki kedekatan dengan pria lain dan sekaligus ia katakan bahwa ia ingin menikah dengan pria itu. Ucapan Paniati dalam pertemuan itulah yang diduga menyinggung harga diri dan perasaan Suratmin hingga memicu emosi yang tak terkendali. Pak RT yang terbawa emosi dan cemburu buta segera saja ia ambil arit yang biasa ia pakai untuk mengambil rumput hewan ternaknya. Dan dengan sajam di tangan kanannya, Suratmin kemudian mengarahkan sajam itu ke tubuh Paniati 1 kali. Mendapati serangan yang tak terduga, Paniati yang masih memiliki tenaga untuk melawan. Tanpa ragu, ia ambil sajam miliknya dan dari keterangan Suratmin, Paniati sempat mengarahkan sajam yang ia bawa dan mengenai tubuh dari Suratmin. Suratmin yang semakin marah dan emosi kembali melakukan penyerangan secara bertubi-tubi ke tubuh Paniati, hingga tubuhnya menerima puluhan serangan sajam milik Suratmin. Tak berdaya, tubuh si ibu kemudian jatuh ke tanah, dan tak lama kemudian ia pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Kasus ini mulai terungkap ketika hingga sore Suratmin gak pulang ke rumahnya. Begitu juga dengan Paniati yang keluarganya juga merasa ada yang gak beres dengan keduanya. Sebelumnya di jam 3 sore dikatakan Paniati sempat berpamit kepada warga. Katanya mau mencari rumput di sekitar perbukitan. Kepanikan dan kecemasan kemudian muncul tatkala Paniati nggak pulang-pulang. Singkatnya dengan dibantu oleh beberapa orang warga, keluarga, dan tokoh desa, pencarian kemudian dilakukan dengan menyusuri kawasan Bukit Batur Agung, sebuah tempat yang memang sering dijadikan tujuan mencari pakan ternak. Hingga di jam 8 malam, suasana sepi itu tiba-tiba pecah. Dari arah lembah, para warga yang fokus mencari tiba-tiba mendengar suara rintihan atau desahan yang lemah, pendek dan terputus-putus, persis seperti orang yang menahan rasa sakitnya. Suara itu membuat warga berhenti dan saling berpandangan. Rianto, kerabat Paniati, langsung minta bantuan warga lain yang juga sedang melakukan pencarian. Mereka kemudian bergerak mengikuti arah suara itu. Dan tak lama kemudian, benar saja, dalam gelap, warga menemukan 2 orang di lokasi itu. Paniati kala itu ditemukan terbaring dalam kondisi tak sadarkan diri dengan luka-luka di bagian tubuhnya. Sementara Suratmin ditemukan masih hidup dalam keadaan terluka dan lemah. Warga segera melaporkan temuan itu kepada pihak yang berwajib. Koordinasi kemudian dilakukan hingga akhirnya kasus ini ditangani oleh aparat setempat dan berbuah penyelidikan guna membuka tabir gelap kasus ini. Paniati kemudian dibawa oleh petugas sementara Suratmin dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
Dari informasi yang saya dapatkan, Suratmin diduga sempat melakukan tindakan nekat yang membahayakan dirinya sendiri setelah peristiwa penghilangan itu dilakukan kepada Paniati. Di malam itu, hutan yang biasa sunyi menjadi saksi bisu. Satu rintihan atau desahan menjadi petanda awal terungkapnya peristiwa tragis yang selama ini tersembunyi dengan apik. Dan perlahan namun pasti, kasus ini mulai berjalan mencari kebenarannya sendiri. Suratmin kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan ia pun dijerat dengan pasal penghilangan nyawa dan terancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Wonosari, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Suratmin dengan hukuman 15 tahun penjara. Demikianlah kisah ini, semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir